psikologi juga dites ya, tahap gimana kita punya daya tahan gitu kan. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel Asania di TV, jutaan terima kasih As ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teruskan berdoa teman-teman. Oke, kali ini kita nak lihat pula daripada channel tentang Indonesia. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kita ingin melihat menjelang HUT RI ke-79, kita nak melihat pula cara dan juga syarat untuk menjadi paskibra nasional di Istana Negara. Wah wah wah, ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan mudah gitu kan. Dan ingin tahu apakah yang diperlukan untuk kalian menjadi paskibra nasional? Yuk ikut Asria, yuk. Oke, dah siap semuanya. Yuk, kita mula. Bismillah. Nggak boleh salah ya. Kalau yang ini. Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka adalah salah satu hal yang paling menarik dalam upacara Hari Ulang Tahun atau HUT RI yang ke-77 di Istana Negara 17 Agustus 2022. Ini momen yang paling menggetarkan, takut. Nasional menjadi salah satu topik yang ramai dicari saat ini. Pasalnya, hal tersebut menjadi impian siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Berikut ulasan cara menjadi paskibraka nasional di Istana Negara yang dirangkum oleh AFM Media. Pada 17 Agustus 2022, ada 68 anggota paskibraka yang akan mengibar bendera di upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta. Anggota paskibraka merupakan siswa dan siswi SMA atau setara di Indonesia yang terpilih melalui seleksi yang ketat. Bergabung menjadi paskibra di sekolah merupakan hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum mengikuti seluruh rangkaian seleksi lainnya. Pihak sekolah akan memilih nama untuk mengikuti seleksi pada tingkat kabupaten atau kota. Jika lolos pada tahapan ini, maka akan berlanjut ke seleksi tingkat provinsi yang biasanya setiap kabupaten atau kota mengirimkan perwakilannya sebanyak 4 orang calon paskibraka. Pada tingkat provinsi, para perwakilan ini akan mengikuti proses seleksi lanjutan dan mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Pada tahapan ini, biasanya provinsi mengirimkan 2 perwakilan yang telah memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, memiliki tinggi badan 170 hingga 180 cm untuk laki-laki dan 165 sampai 175 untuk perempuan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan beberapa syarat lain. Berikut 8 seleksi yang harus dijalani. Pertama, PBB atau peraturan baris berbaris. Ini kemampuan yang wajib dimiliki calon paskibraka nasional. Seleksi ini menyangkut tentang pengetahuan dan kemampuan paskibraka dalam baris berbaris. Seleksi ini juga sebagai wujud latihan fisik guna menanamkan disiplin patriotisme
tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin yang diarahkan pada suatu pewatakan tertentu. Kedua, psikotes. Psikotes berisi materi penilaian kemampuan psikologi setiap calon paskibraka nasional. Psikologi juga dites ya, tahap gimana kita punya daya tahan gitu kan. Yang ketiga, kali-kali nih. Tes kesehatan penting untuk mengetahui metabolisme organ dalam calon paskibraka nasional. Yang keempat, postur tubuh. Dalam seleksi postur tubuh, calon paskibraka harus melalui rangkaian pemeriksaan dan juga menyertakan hasil komput tomografi atau CT scan. Untuk mendapatkan calon paskibraka dengan postur tubuh yang sempurna, pemeriksaan boleh dibilang ketat. Jika ada hasil yang tak memenuhi kriteria, bisa langsung dinyatakan tidak lolos seleksi. Misalnya saja kaki berbentuk O atau X. Kakinya bentuk O atau X. Seleksi fisik. Tes ini bakal mengukur kekuatan fisik. Misalnya dengan push up, sit up, atau dengan lari 12 menit. Lebih baik persiapkan diri dengan matang sebelum mengikuti seleksi. Keenam, wawancara. Tes ini untuk menilai karakter calon paskibraka nasional, bukan sembarang wawancara. Dalam tahap ini, paskibraka dituntut bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Ketujuh, kesenian daerah. Kesenian daerah adalah suatu bentuk materi yang akan digunakan untuk menyeleksi calon paskibraka nasional berdasarkan jiwa seni yang dimiliki individu tersebut. Yang kedelapan, pengetahuan umum. Pengetahuan umum adalah bentuk materi yang digunakan untuk menyeleksi peserta berdasarkan pengetahuan tentang kepaskibrakaan, pengetahuan nasional, dan internasional. Demikian informasi terkait cara menjadi paskibraka nasional di Istana Negara, syarat dan alur seleksi. Persiapkan dirimu tahun depan. Siapa tahu lolos dan menjadi kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata bukan mudah ya kalau mau menjadi paskibraka nasional. Menurut saya ada 12 tadi syaratnya, kalau salah minta maaf. Tapi dari melihat kepada seleksinya aja itu susah banget gitu kan, bukan kaleng-kaleng daripada segi kesehatan mentalnya, daripada kesehatan tubuh fisiknya, dan sebagainya. Pengetahuan amnya juga harus pintar banget, harus pintar, harus cerdas gitu, luar biasa banget. Pastinya memberikan satu tekanan ataupun untuk yang mau mempersiapkan diri menjadi paskibraka nasional. Pasti mereka itu udah ada mindsetnya gitu kan, bukan mudah. Tapi kalau mereka mempunyai cita-cita, nggak akan ada yang mustahil gitu kan. Harus mempersiapkan diri, dan itu pasti menjadi impian setiap orang ya di Indonesia pastinya. Dan untuk menjadi paskibraka nasional gitu, dan kita melihat bagaimana pemilihan mereka itu begitu ketat sekali, dan iya, hanya yang terpilih dan layak saja akan menjadi menyertai pasukan paskibraka nasional. Nggak ada yang mustahil dalam kehidupan kita ini. Harus punya cita-cita yang luar biasa. Kalau kalian pernah mempunyai pengalaman menjadi paskibraka, ayo komen dan kongsikan bagaimana latihan kalian, bagaimana seleksinya, mudah apa enggak gitu kan. Dan kita ingin melihat apakah pengalaman kalian. Bisa kongsi enggak? Jangan gitu dong. Kongsi aja dengan kita, benar tahu kita juga bisa tahu kayak gimana pengalaman kalian gitu kan. Kita doakan untuk paskibraka di Istana Negara bagi tahun 2024 ini sukses dengan jayanya. Oke? Coba kita jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.